Halo semuanya, di sini saya akan memaparkan RPP pembelajaran kelas rangkap model 221, kelas 5 dan kelas 6 yang disusun oleh saya sendiri, Mira Rismaya, dengan NIM 857067862, Pokja Durensawit, Jakarta Timur. Dalam RPP PKR ini, di dalamnya meliputi materi pembelajaran yaitu kelas 5 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia materi cerita tentang peristiwa. Dan untuk kelas 6, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dengan materi Gaya dan Gerak. Selanjutnya yaitu standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi Bahasa Indonesia kelas 5 yaitu memahami cerita tentang suatu peristiwa dan cerita pendek anak yang disampaikan secara lisan. Ilmu pengetahuan alam kelas 6 yaitu mempraktekkan pola penggunaan dan perpindahan energi. Dan untuk kompetensi dasarnya Bahasa Indonesia kelas 5 yaitu menanggapi cerita tentang peristiwa yang terjadi di sekitar yang disampaikan secara lisan. Dan untuk ilmu pengetahuan alam kelas 6 yaitu melakukan percobaan untuk menyelidiki hubungan antara gaya dan gerak model jungkat-jungkit, ketapel atau model traktor sederhana energi bekas. Tujuan pembelajaran. Untuk Bahasa Indonesia kelas 5, peserta didik dapat mencatat pokok-pokok pikiran dan menanggapi isi penjelasan. Dan untuk ilmu pengetahuan alam kelas 6, peserta didik dapat mengetahui bahwa jungkat-jungkit sederhana dengan berbagai letak benda yang berbeda memberi pengaruh terhadap gerak. Metode pembelajaran yang dipakai di dalam pembelajaran kelas rangkap ini adalah CBSA atau cara belajar siswa aktif, lalu ceramah, diskusi, dan praktek. Kegiatan awal antara kelas 5 dan kelas 6 itu tidak ada perbedaan. Nah, kita jelaskan yang pertama itu berdoa sebelum membuka pelajaran, lalu mengecek kehadiran peserta didik. Si guru memberikan persiapan psikis dan fisik untuk mengikuti pelajaran nanti. Dan si guru pun memberikan pengetahuan yang berhubungan dengan materi yang akan dipelajari. Sekarang kita memasuki ke kegiatan inti. Pertama, guru mengajarkan dulu kelas 6. Di kelas 6 ini, guru meminta peserta didik untuk melakukan percobaan jungkat-jungkit sederhana dengan berbagai letak benda yang berbeda untuk melihat pengaruhnya terhadap gerak. Setelah itu, guru juga meminta peserta didik kelas 6 ini untuk mengamati hasil percobaan tersebut. Sembari menunggu kegiatan di kelas 6, guru berpindah di kelas 5. Di kelas 5 ini, guru meminta peserta didik untuk mendengarkan cerita suatu peristiwa. Dan setelah itu, guru tanya jawab dengan peserta didik untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan cerita tersebut. Setelah itu, guru kembali lagi ke kelas 6. Di kelas 6 ini, guru menanyakan hasil pengamatan tersebut. Dan setelah itu, guru meminta peserta didik untuk membuat ketapel dan melakukan percobaan tentang berbagai energi pegas tersebut. Nah, setelah itu, guru berdiri di hadapan dua kelas ini dan menanyakan hal-hal yang belum diketahui oleh peserta didik. Setelah itu, guru dan peserta didik kelas 5 dan kelas 6 ini bersama-sama untuk bertanya jawab, meluruskan kesalahpahaman, memberikan penguatan, dan menyimpulkan materi yang sudah diajarkan di antara kelas 5 ini dan kelas 6 seperti itu. Seperti yang kegiatan awal, antara kelas 5 dan kelas 6 itu kegiatan akhirnya pun sama. Yang pertama yaitu peserta didik dan guru bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari dalam pertemuan itu untuk mengetahui pencapaian indikator, pencapaian kompetensi dan kompetensi dasarnya. Nah, yang kedua yaitu peserta didik dan guru membuat kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari hari ini. Dan yang ketiga yaitu peserta didik dan guru berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Alat bahan dan sumber belajar. Bahasa Indonesia dan IPA menggunakan buku paket, gambar, dan benda-benda yang relevan dengan materi. Dan yang terakhir adalah penilaian. Bahasa Indonesia dan IPA memiliki penilaian teknis atau jenis tugas individu, bentuk instrumennya tes tertulis, dan alat penilaiannya yaitu soal.
Itu saja yang bisa saya presentasikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.